Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 5. Kembali lagi dengan Bu Oki yang akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan peristiwa penting dalam sebuah teks bacaan. Untuk Ananda kelas 5, tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu pekerjaan orang tua. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini melalui mengamati video yang disampaikan oleh guru, peserta didik dapat menuliskan peristiwa penting dalam sebuah teks bacaan dengan tepat. Bagaimana sih cara mencari peristiwa penting dalam sebuah teks bacaan? Caranya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan, yaitu dengan pertanyaan apa. Kemarin itu sudah menjelaskan fungsinya. Apa berfungsi untuk menanyakan keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Yang kedua, dengan kata tanya siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Ketiga, di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa tersebut bisa terjadi. Keempat, bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang kelima, mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa tersebut bisa terjadi. Jadi, cara untuk mencari peristiwa penting dalam sebuah teks bacaan yaitu dengan cara menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan dengan 5 pertanyaan ini. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ibu akan membacakan suatu teks bacaan yang berjudul Raja Semut dan Kerbau. Ada Raja Semut yang tamak. Setiap hari, Raja Semut menyuruh prajuritnya mencari makan yang besar dan banyak. Pagi-pagi, datang semut prajurit pertama melapor. Semut prajurit pertama menemukan seekor bangkai lalat di lapang. Lalat terlalu kecil, tidak akan mengenyangkan. Tidak usah ke sana, kata Raja Semut sama sekali tidak menanggapi laporan semut prajurit pertama. Siangnya, datang prajurit semut kedua melapor. Prajurit semut kedua itu melihat ada seekor bangkai capung di kebun. Capung masih kecil, tidak akan mengenyangkan, tidak usah pergi. Barulah pada sore hari datang seekor prajurit semut berikutnya. Ia melapor ada bangkai kerbau di dekat sawah. Maka dengan gembira Raja Semut berseru, "Ayo, saatnya kita mencari makan. Bangkai kerbau bisa mengenyangkan kita semua." Para semut pun segera mengerubungi bangkai kerbau yang terletak di atas rumput. Namun ternyata kerbau itu tidak mati. Saat itu ia sedang berbaring istirahat setelah seharian bekerja. Karena sekujur tubuhnya banyak dikerubungi semut, maka ia pun langsung lari dan melompat ke dalam sungai. Para semut tidak sempat melarikan diri dari tubuh kerbau, sehingga prajurit semut pun banyak yang hanyut dan mati terbawa arus sungai.
Raja Semut sedih. Ia menyesal karena terlalu serakah dan kurang perhitungan. Nah, sekarang kita akan mencari peristiwa penting dalam cerita di atas yang berjudul Raja Semut dan Kerbau. Yang pertama, apa judul cerita di atas? Judul cerita di atas adalah Raja Semut dan Kerbau. Yang kedua, siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita di atas? Tokoh yang terlibat dalam cerita di atas adalah Raja Semut, prajurit semut, dan kerbau. Yang ketiga, di mana prajurit semut melihat bangkai kerbau? Prajurit semut melihat bangkai kerbau di dekat sawah. Yang keempat, bagaimana cara kerbau melarikan diri dari semut? Kerbau melarikan diri dari semut dengan cara lari dan melompat ke dalam sungai. Yang kelima, mengapa Raja Semut menyesal? Karena terlalu serakah dan kurang perhitungan. Dengan pertanyaan ini tadi, kita dapat mencari peristiwa penting dalam cerita tersebut. Nah, untuk latihannya, silahkan Ananda membaca cerita pada LKPD halaman 74 yang berjudul Kera dan Kura-Kura. Kemudian tuliskan peristiwa penting yang terdapat pada cerita tersebut. Dikerjakan di buku tulis, jangan lupa diberi nama ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang menuliskan peristiwa penting dalam sebuah teks bacaan. Terima kasih untuk semuanya, tetap menjaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat belajar di sekolah lagi. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.